Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki. Saya adalah seorang driver Gojek. Saya telah menjadi driver selama lebih 1 tahun 2 bulan. Saya melamar driver Gojek pada saat penerimaan di Gelora Bung Karno Senayan. Saya sendiri telah berkeluarga, telah memiliki seorang anak. Pada awalnya, tergiur melamar menjadi driver Gojek karena pendapatannya lumayan besar bagi saya. Saya sendiri pada waktu melamar menjadi driver Gojek telah bekerja, dan menjadi driver Gojek hanyalah sebuah sampingan. Pada saat awal-awal bulan, saya memang merasakan sendiri mendapatkan hasil yang lumayan. Padahal saya menjadi driver Gojek hanya pada malam hari, atau sekitar jam 7 malam sampai jam 11 malam. Tetapi hasil yang saya dapatkan sangatlah lumayan bagi saya. Nah, sudah lebih dari kurang 2 bulan ini, saya memutuskan karena sesuatu dan lain hal, memutuskan menjadi driver Gojek secara penuh. Pada kesempatan video ini, saya sedikit akan membahas tentang kegelisahan yang dialami oleh saya, mungkin dengan para driver yang lain, ya, tentang namanya sistem performance. Sistem performance itu apa sih? Nah, sistem performance itu atau dikenal juga total penyelesaian. Jadi total penyelesaian seorang driver itu harus 50%. Harus 50%. Nah, kalau sudah 50%, mereka harus mengejar ini poin untuk mendapatkan bonus tersebut. Bila poinnya 10 itu mendapatkan 20.000, 12 itu 60.000, dengan 14 60.000, jadi totalnya 140.000. Ini tidak berlaku kelipatannya, hanya pada saat poin 10, 12, 14 saja. Nah, kenapa saya penyelesaiannya bisa 17%? Nanti saya jelaskan. Nah, di sini juga ada namanya settingannya autobid. Nah, ini selalu setiap hari saya pakai untuk autobid. Ya, jadi driver tidak perlu untuk menekan tombol mengambil order apabila orderannya masuk. Jadi otomatis kalau orderan masuk, kalau dengan memakai autobid itu sudah otomatis orderan masuk kita ambil, seperti itu. Jadi saya tidak pernah memilih-milih dalam orderan yang masuk, seperti itu. Nah, layanan yang ada di Gojek sendiri itu pertama ada GoRide. Nah, GoRide ini untuk yang biasanya mengantar penumpang. Ya, GoRide ini gambar motor. Itu kalau untuk jarak dekat 0 sampai dengan di bawah 5 km itu poinnya 1. Lalu di atas 5 km itu poinnya 1,5. Lalu kalau di atas 10 km itu poinnya 2. Lalu di sini ada juga gambar paket itu GoSend. Lalu ini GoFood dengan GoMart. Ini yang GoFood itu yang gambarnya sendok garpu, lalu GoMart yang gambarnya troli. Itu poinnya masing-masing 2. Nah, kalau driver atau customer meng-cancel atau membatalkan order, nah otomatis performan driver itu bakal berkurang. Ya, misalkan yang dari 100% menjadi 80 atau 60 atau 70, seperti itu. Itu otomatis berkurang. Nah, padahal hal semacam ini, cancel order baik driver atau customer, itu tidak dapat dihindarkan, terutama pada jam-jam sibuk. Itu sekitar jam 7, kalau pagi itu jam 7 sampai jam 9 pagi, dan sore jam 4 sampai jam 19 malam. Ya, itu tidak dapat dihindarkan untuk cancel order. Karena yang sering dialami itu, pertama kalau pagi kan mereka
sudah terburu-buru ya untuk berangkat kerja. Tetapi titik penjemputannya terlalu jauh. Nah, mau nggak mau customer tidak mau menunggu, takut terlambat ke kantor, mereka meng-cancel orderan. Lalu kalau sore hari itu juga sama. Itu karena titik penjemputannya terlalu jauh, mereka meng-cancel itu. Atau bisa juga contohnya di Jalan Sudirman atau Gatot Subroto. Kalau di Jalan Sudirman contohnya, kalau posisi drivernya di Senayan tetapi titik penjemputannya di Plaza Bapindo. Nah, mau nggak mau karena tidak ada atau putar baliknya jauh, membutuhkan waktu yang lama juga, ditambah macet, mau nggak mau customernya atau drivernya meng-cancel order atau membatalkan order. Lalu apa lagi ya? Oh ya, untuk GoRide itu seringkali titik penjemputannya sudah terlewat oleh kita, oleh para driver. Contohnya di Jalan Profesor Dr. Satrio contohnya. Itu kita sebenarnya sudah melewati Mall Ambassador, posisi kita sudah di terowongan Casablanca, melewati terowongan Casablanca. Ternyata ada orderan masuk berasal dari Mall Ambassador atau ITC Kuningan misalkan. Nah, mau nggak mau kan kita putar baliknya jauh itu. Nah, biasanya customer itu nggak mau menunggu terlalu lama karena macet juga kan. Kalau sore itu macet banget ya. Mau nggak mau kan customer meng-cancel karena menunggu terlalu lama, seperti itu. Nah, ini mengakibatkan total penyelesaiannya bakal berkurang lagi. Nah, yang saya alami 17% itu lebih aneh lagi. Jadi anehnya kenapa? Itu di sini ada namanya pesan. Ini pesan yang berasal dari pusat PT Gojek Indonesia. Nah, ini pesan masuknya itu pada saat jam-jam sibuk ya. Itu kemarin sekitar jam 16 atau jam 4 sore. Padahal itu jam-jam sibuknya orderan masuk, itu jam sibuk, pasti orderan masuk terus. Nah, pesan masuk ini loadingnya lama banget, kebukanya lama banget. Tetapi orderannya masuk terus orderannya. Tetapi kita nggak bisa bacanya. Yang ada hanya loading dari pesan masuk ini. Nah, mengakibatkan performanya ini. Ini performa saya yang dari, kalau nggak salah kemarin, dari 70% sampai dengan 17%. Padahal poin saya sudah 11 kemarin. Itu jam 4, setengah 5 sore udah 11 poin. Tetapi dilihat total penyelesaian saya 17%. Nah, untuk mengejar lagi sampai 50% itu susah. Sampai jam 12 malam juga nggak mungkin dapat itu 50%. Karena apa? Setiap nambah orderan, kita menyelesaikan order, itu nambahnya hanya 3%. Ini dari 17, kalau nambahnya paling cuma 20%. Sampai jam 12 malam nggak mungkin, saya yakin sampai jam 12 malam itu 50%. Ya. Ini kemarin pesan masuk ke aplikasi itu pada jam sibuk, itu jelas merugikan banget. Ini saya contohnya, bisa 17%. Ya, kalau bisa pesan masuk kan bisa di jam-jam yang tidak sibuk ya. Nih, pesan masuk kan bisa misalkan di atas jam 10 malam contohnya, jam 10, jam 11. Kenapa nggak dikirim di atas jam itu? Kenapa harus jam-jam sibuk? Ini loadingnya lama banget. Kalau setiap pesan yang masuk itu loadingnya lama banget. Nah, ini pesan yang terakhir nih yang saya dapatkan dari PT Gojek Indonesia. Ini bunyinya kalau pada hari ini tanggal 4 Oktober pihak Gojek, CEO Gojek itu Pak Nadiem Makarim kalau nggak salah, akan bertemu perwakilan dari pihak pengunjuk rasa untuk mendiskusikan langkah selanjutnya agar menghindari kejadian seperti ini tidak terulang kembali gitu. Ya. Tetapi itu pesan masuknya jam 4 sore. Itu loadingnya lama banget. Tapi orderannya masuknya berkali-kali.
Kalau nggak salah kemarin orderannya masuk jam 4 itu yang ini yang di bawahnya nih. Update data. Yang update data yang nomor 2. Seperti itu. Ya. Nah, untuk Gosen, sekarang kita bicarakan Gosen. Nih Gosen yang gambar paket ini. Gosen sendiri sekarang bisa lebih dari 25 km. Hal ini jelas sangat merugikan buat driver. Karena apa? Pertama, tarif Gosen itu ditanggung oleh customer dengan driver. Ya, jadi tidak ditanggung oleh pihak Gojek. Misalkan dalam jarak dekat, customer membayar tunai sebesar misalkan 12.000. Tetapi driver Gojek otomatis berkurang kalau kita mengambil orderan untuk Gosen ini ada deposit Gojek. Ini bakal berkurang sebesar Rp3.000. Ini contoh saja ya. Ya. Makanya kalau Gosen itu pasti mengurangi deposit Gojek. Hampir semua Gosen itu mengurangi deposit Gojek. Ya, jelas itu merugikan banget. Nah, untuk Gosen yang lebih dari 25 km itu poinnya tetap cuma 2 poin. Nah, hal ini jelas memberatkan buat driver sendiri. Kalau saran saya sih poinnya harusnya 3 atau 4. Karena apa? Kalau kita Gosennya lebih dari 25 km itu kan bisa di luar kota, bisa di Tangerang, saya pernah di Serpong itu antar untuk Gosen. Nah, dari Serpong itu dapat orderannya susah sekali. Saya malah tidak dapat sama sekali pada saat setelah Gosen itu. Saya harus naik motor sampai dengan Batu Ceper baru mendapatkan order kembali. Padahal dari Batu Ceper, dari Serpong ke Batu Ceper itu lumayan jauh, sangat jauh menurut saya sih. Itu baru dapat orderan kembali dari Serpong. Itu di Serpong saya menunggu lama lebih dari sejam tidak dapat orderan. Makanya saya jalan pelan-pelan sampai Batu Ceper seperti itu. Nah, untuk Gosen, barang yang dibawa itu kadang-kadang kan berat ya, berat, besar. Itu yang bisa berbahaya juga buat driver. Contohnya saya pernah bawa yang di Serpong itu bawa barang besar. Itu untuk keseimbangan motor aja itu sulit gitu. Jadi jalannya pelan-pelan. Itu jelas buat bahaya buat driver sendiri. Pernah juga bawa dari Tanah Abang. Mungkin pernah ke Tanah Abang lihat karung-karung besar isinya baju. Nah, seperti itu yang saya bawa. Naik motor dari Tanah Abang ke Pondok Kelapa kalau nggak salah. Pondok Kelapa. Ya, Pondok Kelapa waktu itu. Itu jelas keseimbangan motor juga sulit ya. Keseimbangan motornya sulit, itu jelas membahayakan driver. Itu. Nah, itu yang sering saya alami untuk Gosen. Lalu untuk Gomart dan GoFood. Gomart dan GoFood seringkali driver meng-cancel. Itu yang pertama karena mungkin apa ya? Yang saya alami sih belanjanya terlalu besar. Itu biasa di atas 500 sampai 1 juta untuk belanja Gomart atau GoFood. Tetapi uang driver tidak cukup. Makanya di-cancel orderannya. Selain itu juga untuk GoFood dan Gomart, terkadang toko dan atau restorannya sudah tutup. Kita sampai restorannya ternyata tutup. Lalu barang makanannya atau barangnya itu tidak ada yang dipesan. Sudah habis atau sudah tidak ada. Itu. Makanya mau nggak mau kita harus di-cancel oleh customer. Di-cancel oleh customer biasanya. Lalu selain itu juga untuk GoFood dan Gomart, ada juga beberapa toko atau restoran yang tidak mengupdate harga terbaru. Ya, harusnya pihak toko atau restoran mengupdate ke pihak Gojeknya sendiri untuk kalau ada perubahan harga. Nah, kalau ada perubahan selisih harga tersebut, kadang-kadang customer tidak mau. Karena misalkan pernah untuk satu porsi sate kambing misalkan, itu di aplikasi 23.000, tetapi sampai di sana harganya sudah 50.000. Nah, customer tidak mau, makanya meng-cancel. Nah, itu yang pernah saya alami. Selain itu, selain
tadi beberapa layanan yang di Gojek tersebut, yang menjadi keresahan adalah perlindungan kesehatan untuk para driver yang dirasakan masih kurang lah menurut saya. Nah, di Gojek sendiri sebenarnya mereka menyediakan asuransi dari PT Allianz itu untuk berobat atau rawat jalan. Tetapi untuk driver tidak semuanya diwajibkan, hanya yang mau ikut aja. Saya sendiri ikut, saya mendaftarkan asuransi Allianz untuk 3 orang. Jadi saya, istri saya, dengan anak saya. Itu dibayarnya per hari, dipotong deposit Gojek kita. Itu sebesar 2.300 per orang per hari. Jadi kalau saya 3 orang 6.900 per hari, atau sebesar 207.000 per bulan yang harus saya bayarkan untuk premi asuransi Allianz. Walaupun sampai saat ini saya belum menggunakannya. Ya, jadi untuk asuransi kesehatan sendiri untuk driver itu tidak gratis. Jadi kita membayar premi asuransi. Saya membayar premi asuransi setiap harinya sebesar 2.300 per orang. Ya. Lalu selain asuransi Allianz, ada namanya juga Go Proteksi. Nah, Go Proteksi itu dibayar 15.000 per bulan. Tetapi kemarin waktu pertama kali dibuka di bulan kemarin, itu ada promo 15.000 untuk 3 bulan. Jadi untuk Oktober, November, Desember. Sebenarnya cukup murah untuk Go Proteksi tersebut. Nah, Go Proteksi sendiri gunanya untuk kalau ahli waris, untuk ahli waris bila drivernya kecelakaan, itu mendapat santunan. Untuk drivernya meninggal, itu mendapat santunan sebesar 25 juta rupiah. Dan apabila handphone driver tersebut rusak karena pada saat bekerja, itu bakal diganti juga oleh Go Proteksi. Selain itu, Go Proteksi juga untuk asuransi motor. Itu kalau motornya hilang. Tetapi untuk motor yang umurnya tidak lebih dari 5 tahun, itu yang dilindungi Go Proteksi. Mungkin itu dulu dari saya untuk video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Video ini tidak maksud untuk menjelek-jelekan PT Gojek Indonesia. Ini hanya sebuah keresahan dari saya, mungkin juga para driver Gojek yang lain. Karena saya sendiri menghidupi keluarga saya dari PT Gojek, ya, dari menjadi driver Gojek. Jadi tidak ada maksud saya untuk menjelek-jelekan dari PT Gojek. Ini hanyalah sebuah keresahan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih untuk PT Gojek Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Dan untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik. Untuk yang menonton video ini, tunggu video-video saya berikutnya ya. Oke semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.